Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersama-sama datang pada Tuhan, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Sejak segala makin berdiri kita mau datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sepanjang minggu ini. Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesempatan untuk kembali datang kembali ke hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan. Kami ada semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan. Engkau baik Tuhan, tiada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami bawa padamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Tolong katakan kepada Tuhan, kami tahu Bapa, segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan sekali lagi dengan iman kepada Tuhan, Yesus Engkau yang telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku.
mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Katakan dengan lembut kepada Tuhan, sekarang memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, siapapun kami yang datang pagi hari ini, kami terlalu yakin percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Siap memberkati setiap yang datang pada Kau pagi hari ini. Dari bangku terbelakang sampai terdepan, semua Engkau jamah, Engkau lama. Bapak, kami rindu menikmati Engkau di setiap pujian penyembahan kami, mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami rindu Tuhan, suasana surgawi Engkau curahkan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Engkau Tuhan, terpuji nama Engkau Yesus. Bapak, sebelum kami melayani, sucikan kuduskan hidup kami, layakkan kami Tuhan menghampiri hadirat-Mu. Terpuji nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Semuanya sukacita? Amin. Amin. Semua siap bersolat bagi nama Tuhan kita? Siap. Berikan kos kiri kanan. Terima pada Tuhan. Kita mendatangkan hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena di saat kita bersuka cita, di situ mendatang kekuatan kita. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan bagaimana? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Belum semuanya mengekspresikan pujian. Bersyukur semuanya. Amin. Amin. Kalau bersyukur pasti ada ekspresinya, pasti kelihatan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Pagi hari kita mau banyak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka
mujizat Allah dinyatakan. Amin. Kita mengatakan pada Tuhan, haleluya, kita memuji Tuhan. Pagi hari ini kita harus banyak bersyukur. Pujian kita banyak bersyukur pagi hari ini. Amin. Ayo bersama ekspresikan pujian pada Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu harus terbaik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu harus terbaik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Pagi ini kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara siap menari buat Tuhan kita? Amin. Coba lihat kiri kanannya. Kira-kira udah ready belum? Lihat dulu kiri kanannya. Udah ready belum? Kita mengatakan pada Tuhan, Yesus kekasih jiwa. Sungguh kami percaya. Sama-sama bersama kita di hadirat Tuhan pagi hari. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Lalu
bagi saudara yang bercerita, kita kasih Tuhan sepanjang minggu ini, waktu dan pasal persilakan. Ayo yang gede. Shalom. Di nama Tuhan kami sangat bersyukur, tepatnya di tanggal 7 hari Senin yang lalu anak kami berulang tahun, umur yang ke-10. Bersyukur kami mau bersyukur sama Tuhan menaikkan pujian waktu Tuhan. Tuhan adalah waktu yang terbaik, amin. Selamat ulang tahun buat Christine, panjang umur, sehat, bahagia, amin. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca bersama dari Yohanes 15 ayat 13. Bagi yang sudah menemukan, kita bersama-sama. Yohanes 15 ayat ke-16. Kita
Kita baca bersama 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang meminta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita mau katakan kepada Tuhan, kuasa nyata dalam setiap kelemahan kami, Bapa. Terima kasih. Kami percaya, Bapa, di saat kelemahan kami kuasa menyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga bersyukur punya Bapa seperti itu. Kita mau katakan pada Tuhan, menyangkal kekuatan hati kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang
bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kelemahan kita. Terima kasih Bapak. Kami semua bersyukur di saat kami mengamalkan Tuhan, kau menguatkan kami. Di saat kami jatuh, kau menopang kami, membangkitkan semangat kami kembali. Terima kasih Bapak. Kami tahu hari ini bukanlah hari-hari yang baru. Ada banyak pergumulan persoalan yang harus kami hadapi, kami lewati. Tetapi kami percaya, disitulah kuasa-Mu dinyatakan. Disitulah dinyatakan kehebatan-Mu dinyatakan, disempurnakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu Bapa, kekuatan kami saat kami datang ke hadirat-Mu. Saat kami datang berserah, mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Engkau turun tangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di depan kami, bila kami tidak pernah menyerah, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di depan kami. Terima kasih Bapa. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan sungguh-sungguh, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang besar dalam setiap kehidupan kami. Olehnya biarlah setiap kami berani mengambil bagian di dalam rencana Allah, sehingga apa yang menjadi rencana Allah yang tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau Tuhan mempersiapkan kami selama kami masih di bumi. Kami percaya biarlah setiap keberanian kami mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak izinkan sesuatu pun di luar daripada kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Tapi kami percaya hanya kuasa Allah, Engkau yang membungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami percaya kebenaran disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semuanya bersukacita. Amin. Kita sudah masuk pada waktu ujian penyembahan yang luar biasa pagi hari ini, dan saya percaya pada saat kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan ngantuk lagi ya. Tapi saya percaya karena ada urapan Allah, ada pernyataan Tuhan, semuanya disegarkan. Amin. Semua disegarkan. Minggu lalu kita bicara tentang berkat dalam pergumulan. Hari ini saya berbicara tentang berani memilih. Ya, tadi lewat ujiannya sudah disampaikan. Saya yakin bahwa rencana Allah sebenarnya sudah berjalan, sudah dinyatakan dalam hidup kita.
Hanya yang menjadi persoalan adalah kita berani memilih mengikuti Tuhan atau tidak. Kan itu keputusan. Jadi bukan keputusan Tuhan, tapi itu harus keputusan kita. Berani enggak kita mengambil berjalan jalan yang memang tidak enak. Secara daging kita tidak enak. Daging kita harus hancur, harus pecah. Memang tidak enak, tetapi harus itu kita lewati. Berani nggak kita mengambil keputusan itu? Itu yang menjadi pertanyaan pagi hari. Berani nggak kita memilih? Karena dunia saat ini menawarkan hal-hal yang mudah, menawarkan kehidupan, menawarkan mungkin dengan pekerjaan yang enak. Semua dunia ini menawarkan yang enak-enak saja, yang kita lihat di mata kita itu semua enak. Namun keenakan itu hanya sementara. Kita mau memiliki semuanya. Kita memiliki mungkin pasangan yang baik. Kita memiliki keuangan yang begitu banyak. Namun itu hanya sementara. Sehingga kalau keberanian kita memilih mengikuti Tuhan, maka ada konsekuensinya yang harus kita jalani. Jadi jangan bilang saya nggak setuju bahwa kita mengikuti Tuhan itu baik-baik saja dalam perjalanan hidup kita. Enak-enak saja tidak. Karena apa? Karena perjalanan di dalam Tuhan itulah yang menentukan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya untuk masa depan kita dalam kerajaan. Amin. Karena masa depan kerajaan, masa depan kita di akhir hidup kita. Sehingga memang tidak mudah, kita harus memilih. Kita lihat dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Sudah semua dapat? Kita baca sama-sama supaya semua menjadi berkat buat kita. Yosua 24 ayat 15. Saya tunggu sampai semuanya bisa dapat, baru kita baca sama-sama. Tolong dibantu. Yosua 24. Kalau nggak ada indeksnya, pakai yang indeks. Kita punya Alkitab banyak ya. Tinggal pilih semuanya supaya dapat ya, kita supaya dapat baca sama-sama. Ayat yang ke-15. Sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang sudah awal saya katakan, kita hidup di dunia yang penuh pilihan. Mulai dari hal kecil, hal yang sepele, mungkin seperti makanan, berpakaian, pendidikan, pekerjaan.
Namun ada yang menentukan kehidupan kita untuk masa depan. Ada sikap prinsip yang harus kita ambil, keputusan-keputusan yang benar. Namun kalau kita lihat memang tidak semudah kita membalikkan tangan kita. Semua keputusan-keputusan yang harus kita ambil tidak mudah. Saya sendiri harus mengakui, tidak mudah kita mengambil keputusan-keputusan yang mungkin sebenarnya sepele. Tapi kadangkala kita tidak pernah memilih yang benar. Kita memilih kesalahan-kesalahan terus-menerus terjadi dalam hidup. Kalau dalam pekerjaan, kadangkala kita takut mengambil keputusan karena kita takut dengan pimpinan. Kita menyatakan kebenaran, kita akan takut. Mungkin di lingkungan kita sebagai orang Kristen tidak berani menyatakan diri kepada lingkungan kita karena kita minoritas. Kita takut. Pada saat juga kita mengambil keputusan-keputusan untuk menikah, mengambil keputusan untuk membuat rumah tangga yang baru, kadang-kala kita salah mengambil keputusan karena kita takut. Kita takut sama siapa? Kadang-kala kita hanya takut kondisi keadaan di bumi ini, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan itu, keputusan-keputusan yang salah. Tetapi kalau kita baca dalam Yosua 24 ayat 15, pada saat Yosua menyampaikan itu, apakah kamu beribadah kepada Allah Amori atau Allah nenek moyangmu? Dia ambil contoh. Ya, sebelum dia menanyakan kepada seluruh jemaah yang ada atau orang Israel pada saat itu, di hari tuanya itu dia bilang, aku dan seisi umat beribadah kepada Allah. Ini keputusan yang enggak mudah sebenarnya. Dan kalau kita lihat Yosua sudah semakin tua. Sedangkan pada saat itu orang-orang Israel itu banyak yang masih hidupnya mereka masih hidup dengan kehidupan lama mereka, padahal mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka kembali karena di sana banyak sembahan yang dibuat. Kalau kita lihat itu nggak mudah sebenarnya Yosua mengambil keputusan itu. Tapi dia sebagai seorang pemimpin, dia harus ambil keputusan. Saya dan semua beribadah pada Allah. Ini luar biasa. Jadi anak muda, ambillah keputusan yang benar. Engkau benar-benar supaya melihat masa depanmu, melihat nanti di akhir kehidupanmu, engkau bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang benar itu. Engkau harus ambil keputusan yang benar. Gimana anak muda? Jangan ambil keputusan yang salah. Saya akan fokus banyak anak-anak muda, ayo ya. Kalian mulai saat ini ambil keputusan yang benar. Karena kalian adalah pilar-pilar gereja untuk ke depan. Kami yang sudah berkeluarga pun banyak keputusan-keputusan yang salah yang kami
Kadang masalahnya sebenarnya kecil sepele dengan pasangan, tapi kan itu membuat kita nggak sejahtera. Tidak ada dalam keluarga dibilang semuanya baik-baik saja, tidak. Oleh karenanya saya fokus kepada anak-anak muda. Ambil keputusan yang benar, terlebih iman kepada Yesus. Iman kau mempercayai hal yang benar. Harus seperti Yosua. Dia katakan, aku dan seisi keluarga di iman, kami menghadap kepada Allah. Jangan mengambil keputusan yang salah. Kami sekarang yang sudah berkeluarga, yang sudah menjalani hidup ini, persoalannya pasti kecil besar ada. Kadang kan kita sikap sebagai seorang suami, sikap sebagai seorang istri, kadang kita nggak dewasa. Banyak di antara kita yang sudah berkeluarga itu tidak dewasa. Sehingga disitulah sebenarnya letaknya. Kenapa? Keputusan-keputusan yang kita ambil, kita kadang nggak merasa bersalah dengan keputusan yang kita sudah salah ambil keputusan itu. Padahal mungkin istri kita, suami kita sebenarnya dalam hatinya sudah nggak enak. Dia nggak merasa nyaman. Tapi kadang kan istri juga kadang-kadang nggak merasa bersalah. Sama juga dengan suami. Kadang nggak merasa bersalah, sudah menyakiti hati istrinya juga nggak merasa bersalah. Ini harus kita perhatikan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kita nggak dewasa di dalam Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, semuanya hanyalah logika kita, bukan keputusan yang berdasarkan keputusan dari Tuhan. Makanya kalau yang sudah berkeluarga, ayo, engkau harus benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Jangan seperti anak, gak boleh lagi. Gak boleh. Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Waktu kita sudah mulai pendek. Bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Kalau engkau tidak dewasa di dalam Tuhan, bagaimana engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah? Tidak mungkin. Kalau kita tidak dewasa di dalam Tuhan, bagaimana kita masuk? Karena kita masih seperti anak-anak. Jadi makanya anak muda yang dengar saat ini kebenaran baru pokoknya berapa bulan kita di sini itu saya tekankan itu terus. Karena bukan kita hidup di bumi, bukan. Yang kita cari di akhir itu, akhir hidup kita. Makanya mungkin kalau saya khotbah tidak pernah ada yang terlalu enak. Memang semuanya pasti agak nggak enak. Tapi coba Bapak Ibu, ayo kita buka hati kita. Apakah yang saya sampaikan itu bukan kebenaran? Kalau memang bukan kebenaran, ya sudah, lalu. Tapi kalau Bapak Ibu coba renungkan kembali, ya kebenarannya sebenarnya saya harus dewasa di dalam Tuhan. Saya harus kenal benar Tuhan. Harus kenal Tuhan. Dan ini akan nanti khotbah saya sampai kapanpun ini saya terus ulangi. Jadi sehingga kita berani memilih, aku mau mengikuti Engkau Tuhan sampai selama-lamanya dalam hidup saya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, karena dunia menawarkan banyak pilihan, tapi tidak semua benar. Dalam Yosua 24, bangsa Israel dihadapkan pada banyak pilihan. Ilah, dewa nenek moyang mereka, dewa-dewa orang Amori, atau Tuhan yang telah
Ini pilihan buat mereka. Apakah mereka mau mengikuti Tuhan yang sudah membebaskan mereka di tanah Mesir? Jadi ada pilihan. Demikian juga dunia saat ini menawarkan banyak ala modern. Mungkin melalui materi, popularitas, kesenangan, kuasa. Tapi apakah semua itu benar? Apakah semua itu membawa kita kepada kehidupan yang sejati? Saya rasa itu tidak. Banyak yang membawa kita jauh kepada Tuhan. Sekarang kita memiliki handphone semua. Berapa lama Bapak Ibu dan Saudara gunakan handphone? Kalau kita gunakan memang untuk bekerja, itu tidak ada yang salah. Tapi kalau ditanya bukan main game seharian penuh, ngeliat-liat yang nggak pantas dilihat, sampai kita tengah-tengah malam, itu kan sebenarnya dunia menawarkan keinginan, kesenangan daging kita. Itu kan dunia menawarkan kesenangan daging kita, supaya kita nggak baca Alkitab, nggak punya lagi waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Waktu kita disita dengan itu. Anak-anak yang masih sekolah disita dengan komputernya, laptopnya di sana, main game yang banyak. Itu dunia sebenarnya menawarkan kayak ini. Dunia. Dia mau membawa anak-anak muda saat ini supaya mereka nggak dekat dengan Tuhan. Mereka dibawa dalam gelombang dunia. Dan itu kalau kita nggak sadar, cepat sadar. Anak muda kalau nggak cepat sadar, hati-hati. Mereka akan dibawa masuk ke sana. Atau kita ibu-ibu yang tidak bekerja, kita mulai banyak hanya melihat, oh ini kehidupan orang ini terus sana kemari. Hati-hati. Kita nggak punya waktu untuk dengan Tuhan. Tapi ini apakah kita berani untuk memilih tidak melanjutkan? Atau terus daging kita mau disenangkan dengan hal-hal seperti itu? Kan enak aja daging kita, oh hati kita, oh enak, kita dibawa terus ke sana. Akhirnya Tuhan Allah yang hidup itu kita nggak kenal juga. Kita salah. Ini pilihan. Berani kita memilih meninggalkan itu apa tidak? Doa baru 1 menit udah. Doa baru 30 detik lah. Mau duduk aja. Baru mau duduk aja langsung menguap terus, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan itu, keputusan yang salah. Tetapi kalau kita baca dalam Yosua 24 ayat 15, pada saat Yosua menyampaikan itu, apakah kamu beribadah kepada Allah Amori atau Allah nenek moyangmu? Dia ambil contoh. Ya, sebelum dia menanyakan kepada seluruh jemaah yang ada atau orang Israel pada saat itu, di hari tuanya itu dia bilang, aku dan seisi umat beribadah kepada Allah. Ini keputusan yang enggak mudah sebenarnya.
Dan kalau kita lihat Yosua sudah semakin tua. Sedangkan pada saat itu orang-orang Israel itu banyak yang masih hidupnya mereka masih hidup dengan kehidupan lama mereka. Padahal mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka kembali karena di sana banyak sembahan yang dibuat. Kalau kita lihat itu, nggak mudah sebenarnya Yosua mengambil keputusan itu. Tapi dia sebagai seorang pemimpin, dia harus ambil keputusan. Saya dan umat beribadah pada Allah. Ini luar biasa. Jadi anak muda, ambillah keputusan yang benar. Engkau benar-benar supaya melihat masa depanmu, melihat nanti di akhir kehidupanmu, engkau bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang benar itu. Engkau harus ambil keputusan yang benar. Gimana anak muda? Jangan ambil keputusan yang salah. Saya akan fokus banyak anak-anak muda, ayo ya. Kalian mulai saat ini ambil keputusan yang benar. Karena kalian adalah pilar-pilar gereja untuk ke depan. Kami yang sudah berkeluarga pun banyak keputusan-keputusan yang salah yang kami ambil. Kadang masalahnya sebenarnya kecil sepele dengan pasangan, tapi kan itu membuat kita nggak sejahtera. Tidak ada dalam keluarga dibilang semuanya baik-baik saja, tidak. Oleh karenanya saya fokus kepada anak-anak muda. Ambil keputusan yang benar, terlebih iman kepada Yesus. Iman kau mempercayai hal yang benar. Harus seperti Yosua. Dia katakan, aku dan seisi keluarga putri iman, kami beribadah kepada Allah. Jangan ambil keputusan yang salah. Kami sekarang kalau yang sudah berkeluarga, yang sudah menjalani hidup ini, persoalannya pasti kecil besar ada. Kadang kan kita sikap sebagai seorang suami, sikap sebagai seorang istri, kadang kita nggak dewasa. Banyak di antara kita yang sudah berkeluarga itu tidak dewasa. Sehingga disitulah sebenarnya letaknya. Kenapa? Keputusan-keputusan yang kita ambil, kita kadang nggak merasa bersalah dengan keputusan yang kita sudah salah ambil keputusan itu. Padahal mungkin istri kita, suami kita sebenarnya dalam hatinya sudah nggak enak. Dia nggak merasa nyaman. Tapi kadang kan istri juga kadang-kadang nggak merasa bersalah. Sama juga dengan suami. Kadang nggak merasa bersalah, sudah menyakiti hati istrinya juga nggak merasa bersalah. Ini harus kita perhatikan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kita nggak dewasa di dalam Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, semuanya hanyalah logika kita, bukan keputusan yang berdasarkan keputusan dari Tuhan. Makanya kalau yang sudah berkeluarga, ayo, engkau harus benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Jangan seperti anak. Gak boleh lagi. Gak boleh. Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Waktu kita sudah mulai pendek. Bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Kalau engkau tidak dewasa di dalam Tuhan, bagaimana engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah? Tidak mungkin. Kalau kita nggak dewasa di dalam Tuhan, bagaimana kita mau masuk?
Karena kita masih seperti anak-anak. Jadi makanya anak muda yang dengar saat ini kebenaran baru pokoknya berapa bulan kita di sini itu saya tekankan itu terus. Karena bukan kita hidup di bumi, bukan. Yang kita cari di akhir itu untuk akhir hidup kita. Makanya mungkin kalau saya khotbah tidak pernah ada yang terlalu enak. Memang semuanya pasti agak nggak enak. Tapi coba Bapak Ibu, ayo kita buka hati kita. Apakah yang saya sampaikan itu bukan kebenaran? Kalau memang bukan kebenaran ya sudah lalu. Tapi kalau Bapak Ibu coba renungkan kembali ya kebenarannya sebenarnya, saya harus dewasa di dalam Tuhan. Saya harus kenal benar Tuhan. Harus kenal Tuhan. Dan ini akan nanti khotbah saya sampai kapanpun ini saya terus ulangi. Jadi sehingga kita berani memilih, aku mau mengikuti Engkau Tuhan sampai selama-lamanya dalam hidup saya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, karena dunia menawarkan banyak pilihan, tapi tidak semua benar. Dalam Yosua 24, bangsa Israel dihadapkan pada banyak pilihan ilah, dewa nenek moyang mereka, dewa-dewa orang Amori, atau Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Ini pilihan buat mereka. Apakah mereka mau mengikuti Tuhan yang sudah membebaskan mereka di tanah Mesir? Jadi ada pilihan. Demikian juga dunia saat ini menawarkan banyak alam modern. Mungkin melalui materi, popularitas, kesenangan, kuasa. Tapi apakah semua itu benar? Apakah semua itu membawa kita kepada kehidupan yang sejati? Saya rasa itu tidak. Banyak yang membawa kita jauh kepada Tuhan. Sekarang kita memiliki handphone semua. Berapa lama Bapak Ibu dan Saudara gunakan handphone? Kalau kita gunakan memang untuk bekerja, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya bukan main game seharian penuh, ngeliat-ngeliat yang nggak pantas dilihat, sampai kita tengah-tengah malam, itu kan sebenarnya dunia menawarkan keinginan, kesenangan daging kita. Itu kan dunia menawarkan kesenangan daging kita, supaya kita nggak baca Alkitab, nggak punya lagi waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Waktu kita disita dengan itu. Anak-anak yang masih sekolah disita dengan komputernya, laptopnya di sana, main game yang banyak. Itu dunia sebenarnya menawarkan hari ini. Dunia. Dia mau membawa anak-anak muda saat ini supaya mereka nggak dekat dengan Tuhan. Mereka dibawa dalam gelombang dunia. Dan itu kalau kita nggak sadar, cepat sadar. Anak muda kalau nggak cepat sadar, hati-hati. Mereka akan dibawa masuk ke sana. Atau kita ibu-ibu yang tidak bekerja, kita mulai banyak hanya melihat, oh ini kehidupan orang ini terus sana kemari. Hati-hati. Kita nggak punya waktu untuk dengan Tuhan.
Tapi ini apakah kita berani untuk memilih tidak melanjutkan? Atau terus daging kita mau disenangkan dengan hal-hal seperti itu? Kan enak aja daging kita, hati kita, enak, kita dibawa terus ke sana. Akhirnya Tuhan Allah yang hidup itu kita gak kenal. Salah. Ini pilihan. Berani kita memilih meninggalkan itu apa? Doa baru 1 menit udah. Doa baru 30 detik lah. Mau duduk aja. Baru mau duduk aja langsung menguap terus. Kita bergaul kepada orang lain. Ayo, gaya hidup kita juga harus berubah. Gaya hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Pasti di sana ada ujiannya. Ada ujiannya. Dalam pergaulan kita pasti ada ujiannya. Kalau kita nggak ngambil keputusan yang benar, berani mengambil keputusan, maka kita akan dibawa ke mereka. Tapi kita harus berani. Yosua tidak memilih berdasarkan tekanan mayoritas atau emosi. Ia memilih berdasarkan pengalaman dan pengenalannya akan Tuhan yang hidup. Oleh karenanya setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita semua memiliki pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Seharusnya kalau Bapak Ibu ingat kembali itu, pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan menolongmu, Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang mungkin kita pada saat kondisi dalam seperti apa, Tuhan menolong. Seharusnya itulah yang engkau harus ingat kembali. Dan engkau kembali, aku harus kembali berani, harus kembali menjadi Tuhan. Harus berani. Jangan biarkan kau dibawa oleh dunia ini. Yang ketiga, berani memilih karena apa? Pilihan kita menentukan masa depan. Apa yang kita pilih hari ini menentukan siapa kita nanti. Pilihan Yosua bukan hanya pribadi, tapi berdampak pada seisi rumah ini. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan membawa keluarganya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi seharusnya keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau benar-benar itu sesuai dengan keputusan yang kita ambil, sesuai dengan kehendak Tuhan, itu engkau sebagai kepala keluarga, engkau membawa keluargamu mengenal akan Allah terus nyata dalam kehidupan keluarga. Kau anak muda, pada saat engkau mengambil keputusan yang benar, itu juga menentukan masa depanmu. Mungkin nanti berapa tahun ke depan, sebulan atau 2 bulan ke depan, benar-benar kau hidup dalam kebenaran itu, kau pilih yang benar pada Tuhan, Tuhan pasti akan menuntunmu lebih lagi. Orang muda harus berani memilih untuk hidup kudus. Orang tua harus berani membimbing anak dalam iman. Jemaat harus berani berbeda dari dunia demi ketaatan kepada Kristus. Yang keempat, bagaimana kita berani memilih supaya kekuatan untuk memilih yang benar datang dari Tuhan. Yosua memilih karena ia melihat kebaikan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya bahwa jalannya adalah yang terbaik. Pilihan dalam Tuhan tidak selalu mudah, tapi selalu benar dan membawa damai. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita,
siapa yang akan kita pilih? Jalan dunia atau jalan Tuhan? Maukah kita berkata dalam hati kita seperti Yusuf, aku memilih Tuhan yang hidup. Semua seisi rumahku yang sudah berkeluarga katakan, seisi rumah semua datang kepada Tuhan. Anak muda, katakan pagi hari ini, kalau kau memiliki kebenaran dalam Tuhan, pilihlah kebenaran itu, dan kau akan melihat Tuhan akan bekerja dalam hidup kita semua. Kalau memang pilihan kita berani memilih untuk memilih mengikuti Tuhan, percayalah hidup kita, gereja juga yang ada tempat ini, kita percaya kalau kita benar-benar semuanya kita ada di tempat ini, kehadiran gereja ini, benar-benar kita hanya berani katakan bahwa biarlah Tuhan yang bekerja di tempat ini. Saya percaya dan saya sangat percaya apapun yang dibutuhkan buat gereja, apapun yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan, apapun mungkin di lingkungan kita, mereka akan melihat karena kita berani katakan bahwa Tuhan ada di tempat ini dan kita menjadi contoh teladan buat mereka, maka Tuhan juga akan bekerja buat mereka. Dan saya percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Tuhan. Tuhan Yesus berkata, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini Engkau Tuhan mendengarkan kami untuk kami berani mengambil keputusan yang berbeda. Biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran pagi ini, kami tahu kami juga orang sempurna. Tetapi pada saat kami mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, kami mau belajar seperti Yosua. Dia katakan bahwa aku mau ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan seluruh seisi rumah mau datang hanya kepada Tuhan yang hidup. Ya pagi ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Engkau Tuhan melihat setiap sikap hati kami. Katakan keberanian untuk mengambil keputusan. Kami hanya mau ikut Tuhan yang hidup itu. Yesus, terima kasih Bapak. Tentu dalam pemilihan itu, dalam pilihan itu bukan pilihan yang gampang. Kami tahu Bapak. Pilihan berdua biarlah otoritas Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami tidak mulai hidup mengikuti alur dunia ini yang membawa kami dalam kebinasaan. Tapi biarlah saat ini kami sudah berani mengambil keputusan kembali kami, sehingga kami akan melihat keluarga kami dipulihkan. Kami melihat masa depan kami. Engkau Tuhan bekerja. Menerangkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar setiap kami itu akan diteguhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sedang berkati firman Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita, Tuhan Yesus berkati. Sebentar kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersama berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah disampaikan pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk berani memilih sekali Yesus tetap Yesus.
seumur hidup kami. Di saat kami masih ada Tuhan, bila kami tetap memilih jalan yang benar, jalan yang Engkau memilih dalam kehidupan kami. Maka berikan kami Tuhan keberanian untuk menolak yang salah, tidak kompromi dengan egoisme. Maka Tuhan, kami tahu keputusan kami ambil amal Tuhan masa depan kami. Bahkan Bapak, kami percaya kekuatan kami hanya berasal daripada Engkau. Kami tahu Bapak, tanpa Engkau tidak mungkin kami sanggup melakukan semua itu. Terima kasih Bapak. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, menolong kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, firman adalah kompas dalam kehidupan kami Tuhan. Penunjuk jalan kami Tuhan kepada kebenaran. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Terlebih Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari atas hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan nasihat untuk kami pagi siang hari ini Tuhan. Engkau semakin pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Tambahkan hikmat, marifat surgawi dalam menyampaikan nasihat-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, di saat Tuhan memperdengarkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dimanapun Tuhan hamba berdiri bertahan kepada firman Tuhan, ada banyak jumlah bilangan jiwa yang percaya diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, bila Tuhan memberkatinya, yang memberikan dengan sukacita. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati setiap yang memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Semangat kita pada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik. Shalom. Semua bersuara amin. Mari kita nasihat amin. Ya puji Tuhan. Apa namanya? Pagi ini kita bisa melakukan ibadah semua karena Tuhan ya. Beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, happy birthday buat Christine Marcelina Haryanja ya, tanggal 7 bulan 7.
doa kami memberkati dan pertumbuhan dan pendidikan lebih kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, orang tua ya, memberkati. Dan juga ada Ibu Sarajini Somba tanggal 11 Juli ulang tahun juga di bulan Juli ini. Kayaknya saya lihat di bulan Juli agak rame nih ya. Nanti minggu depan ada lagi, minggu sampai minggu terakhir kayaknya ada yang ulang tahun juga ya. Jadi bulan Juli ini agak lumayan rame ya. Ya, semua yang berulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Istri saya yang ulang tahun ya. Kemarin tanggal 11 ya, 11 Juli. Ya. Berikutnya ada acara gabungan BPD Banten dan DKI untuk anak sekolah minggu tanggal 30 Agustus. Itu ada ibadah gabungan. Jadi kita sebenarnya diminta tiap gereja untuk mengirim sekolah minggu dan gurunya. Dan kita dibebani tiap gereja untuk Banten itu mengeluarkan dana 200.000 per gereja. Kalau gereja yang besar memang hanya sudah dibilang yang mau kasih lebih silahkan, tapi paling tidak 200.000. Jadi nanti saya coba ngomong ke Sinta kalau memang nanti ada yang siap berangkat, karena itu tempatnya di Utah Thomas ya. Hari Sabtu lagi ke tanggal 30 Sabtu jam 2 siang. Jadi kalau memang kita anak-anak ada yang mau bisa kita antar, ya guru sekolah minggunya harus dampingi. Jadi karena itu jam 2 siang. Jadi nanti ya coba guru-guru sekolah minggunya rembukan. Kalau memang belum siap ya kita juga bilang belum siap. Karena kita memang masih itu, tapi kalau sudah siap silahkan. Dan juga nanti ada juga acara gabungan Youth Banten DKI Jawa Barat. Itu juga ada acaranya di bulan September. Hanya itu biayanya per orang itu 200.000 kalau nggak 250. Jadi kalau memang ada nanti yang siap boleh daftar, kita daftarkan ya. Dan jangan lupa bahwa tanggal 9 Agustus di tempat ini kita ada ibadah penetapan gembala jam 5 sore. Jadi didoakan supaya acara ini bisa berjalan sama cuaca, karena saya lihat kayaknya petinggi-petingginya sinode pada datang. Ya, kalau dari listnya mereka pada datang, jadi ya baguslah kita dikunjungi. Ya, tempat kita sudah di daerah seperti ini mereka kunjungi ya lebih bagus. Mereka datang semua supaya bisa melihat kita. Kita doakan supaya berjalan dengan baik dan kita siapkan rumah makan makanan mereka, yang kita siapkan begitu. Tuhan pasti siapkan semuanya. Kita dukung doa saja. Dan minggu kemarin kita sudah mulai ini ya di depan kita sudah uruk. Kemarin itu sudah 3 mobil. Saya lihat sih sudah cukup bagus lah ya. Nanti tinggal nunggu dia agak padat, kita ini cor lagi. Jadi supaya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu becek masuk ke dalam. Dan didoakan ya supaya semua dananya semuanya dicukupi Tuhan. Dan tadi ya itu yang saya sampaikan, kita sudah memiliki speaker 2 yang cukup besar. Sebenarnya dengan ruangan yang kecil tapi juga memiliki speaker yang besar itu saya juga bingung juga, tapi ya apa berarti Tuhan sudah mau siapkan semua. Bahwa kita akan melebar ke kanan dan ke kiri ya, doakan ya. Ini sudah Tuhan pasti sudah tahu lah semuanya, kalau Tuhan sudah disiapkan satu-satu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Nah, kita juga bersyukur. Jadi ada salah satu sahabat saya pikir dia hanya bisa main itu bass. Saya pikir dia nggak mengerti masalah mixer segala. Katanya pas saya telepon ngobrol, coba saya mau lihat gereja. Ya udah kesini. Nanti kita ngobrol lagi. Sudah 2 kali dia datang.
Dia bilang, udah pakai mixer yang besar, jangan mixer yang kecil. Karena yang kecil itu memang itunya kurang. Nah, dia ambil yang besar. Ini kan agak lumayan ya suaranya, walaupun belum ini. Memang kelemahan mixer kita itu tidak ada ekonya, ya, rusak. Makanya kalau ada nanti speaker yang ini kan di situ ada ekonya, bisa diatur sama dia. Jadi kita bersyukur dan dia gratis. Kalau orang lain kita bawa sound system, mereka itu kan besar, kita bayar mahal. Tapi dia bilang enggak, pokoknya kalau banyak masih akan bantu. Ya sudah, karena kita bersyukur ya, orang Tuhan kirimkan orang-orang. Ya ini udah lumayan ya. Jadi makanya kenapa mic-nya WL harus di sini supaya masih bisa diatur. Karena kalau dari sananya ikunya nggak bisa diatur. Treble-nya juga dipakai di sini. Nah, dan kalau speaker keduanya itu treble-nya bisa jadi lebih bagus lagi lah ya. Doakan. Dan saya sampaikan kepada jemaat bahwa saya meminta keluarga dari Yohanes dan Cisarli ya, saya minta supaya mereka tempatin dulu tempat ini, karena memang saya juga berpikir banyak ya, walaupun memang mungkin alat kita tidak terlalu banyak ya, belum banyak, tapi kalau di sini juga terlalu kosong lama ya, tidak ada orang tiap hari di tempat ini kan nanti ya nggak terlalu baik lah gitu ya. Saya kemarin itu memang benar pas si siapa Derry itu keluar sedang pusing juga ini. Tadinya kan memang makanya saya berapa hari itu harus bolak-balik ke sini kan untuk dia sambil juga ketemu dengan yang di depan, orang ini kan bisa kenal gitu. Jadi hanya pada saat saya belajar saya doa dia coba Pak Yohanes sama Cisarli, pas mereka dari sini saya coba ajak ngobrol. Boleh nggak saya minta? Kan kalian juga masih punya anak ya, sementara kan masih tidak terlalu itulah yang bisa sementara ya, walaupun memang sempit ya. Walaupun nanti dapurnya memang kita masih itu, tapi terima kasih ya mereka sudah. Jadi saya sampaikan kepada jemaat, jadi tiap harinya di tempat ini ada Yohanes dengan Cisarli pada ya, mereka kan tetap kerja, tapi paling tidak ada orang tiap hari di tempat ini ya. Paling tidak Milo nggak kalah. Kadang kalau saya datang lihat Milo itu kasihan ya. Jadi aduh, apalagi istri saya, ayo kamu kesana bawa makanan enggak? Itu kan jadi ya itu ya. Kita berdoa supaya semuanya biarlah Tuhan yang menuntut kita semua ya. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Aku mau memujimu. Inilah hidup kami. Biarlah setiap kami benar-benar memilih hanya Engkau. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Memang pilihan ini bukan pilihan yang gampang.
Tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau yang meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga setiap kami secara pribadi dan keluarga, kami percaya kami mampu menjalani hidup ini, karena benar-benar hanya Tuhan yang menjadi kehidupan kami, tujuan hidup kami dalam kami hidup di bumi, karena kami tahu ada kehidupan selanjutnya berjalan bersama dengan Engkau. Berkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pagi hari ini, WL Singer, pemain musik, multimedia, menyambut jemaat, setiap persembahan-persembahan kami, Engkau Tuhan yang memberkati. Biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami sebagai karyawan Tuhan, Engkau yang menuntun kami, sehingga kehidupan kami percaya perjalanan di dalam pekerjaan kami, benar-benar kami hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun tawaran-tawaran dunia, tapi kami percaya ada kekuatan Allah melalui kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Kami memberkati setiap mereka yang bekerja, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan memberkati, berhasil karena berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka yang berdagang, dan pekerjaan mereka, bisnis mereka, Tuhan, hamba menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang akan bersekolah dalam minggu ini, Tuhan. Tanggal 13 mulai ada yang ke sekolah kembali, baik mereka yang tingkatan TK, SD, SMP, dan juga SMU, dan juga yang kuliah. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami adalah anak-anak yang pintar, karena kami percaya ada hikmat Allah, ada karakter Kristus terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru, Engkau menyertai mereka, kesehatan baru daripada Allah menjamin kehidupan mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami, anak kami Kristen yang berulang tahun pada tanggal 7 Juli. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Salah saat ini juga anakku ini dalam kondisi keadaan kurang baik, Tuhan saya, tapi kami percaya, kami berdoa dari tempat ini, melalui darah, biru-biru darah Yesus, Kau katakan sembuh dalam nama Yesus. Kau jamu penyakit yang dalam, kami percaya lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan tambahkan juga usia. Kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Kau menyertai pendidikannya, menyertai kedua orang tuanya, sehingga mereka juga senantiasa boleh hidup dan bersuka cita karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa buat Ibu Jenny. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai juga, Engkau menambahkan 1 tahun usianya, Tuhan. Kami percaya semakin kuat dalam Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu menjadi sempurna dalam hidupnya, dalam melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai hikmat Allah untuk kehidupannya. Terima kasih. Kami bersyukur buat setiap kami pagi hari ini. Kau memberkati setiap keluarga-keluarga kami yang ada, keluarga yang hadir pagi hari ini, baik yang suami istri, yang baiknya istri. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai mereka, anak-anak muda, Engkau berkati kehidupan masa depan mereka. Kami percaya dalam mereka memilih, berani memilih mengikuti Tuhan. Kami percaya juga Tuhan siapkan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa terima kasih buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami hanya mengandalkan kekuatan daripada Allah. Kami secara mungkin kami lihat secara mata fisik kami biasa, kami tidak melihat bahwa kami mampu. Tapi kami percaya karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih setiap orang-orang yang sudah mengambil bagian untuk memberkati tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati mereka. Apapun usaha pekerjaan mereka, tangan Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga buat gereja-gereja yang ada di tempat ini, di daerah Kosambi khususnya Tuhan.
Engkau menyertai, sehingga setiap kami gereja-gereja yang ada benar-benar kami menjadi suratan yang terbuka. Di lingkungan kami berada, gereja kami berada, kami percaya menjadi berkat bagi banyak orang tempat ini. Tuhan memberkati gerejamu, sehingga pada saat juga 17 Agustus ini banyak hal yang harus kami lakukan. Tuhan berkati, sehingga kami juga bisa memberkati tempat ini, kehadiran kami, RT RW yang ada. Tuhan, Engkau jadikan kami menjadi suratan yang terbuka itu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Pimpinan tertinggi dari pusat sampai daerah, sampai tempat kami berada, Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih kami menyerahkan juga acara Agustus tanggal 9. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dalam persiapan-persiapan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menjaga. Biarlah acara ini benar-benar semua berasal bisa berlangsung semua karena anugerah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebentar kami kembali ke tempat ini. Kami percaya penyertaan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.